Masuk kepada bab baru, bab yang ke-186, setentangan fadlul adzan, fadilah keutamaan azan. Halaman di bukunya halaman 68, hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas, jikalau sekiranya, andai, ya'lam mengetahui annas manusia, ma fin nida apa yang terdapat di dalam an-nida, dalam seruan azan, dan as-safil awal, dan di saf awal, summa kemudian lam yajidu, tidak yajidu mereka mendapatkannya, illa melainkan dengan cara ayastahimu, cara dengan mengundi. Yastahimu, mereka berundi atasnya. Lastahamu alaih, la sungguh istahamu alaih, sungguh mereka mau berundi atasnya. Walau ya'lamuna fit tahjir, dan jikalau sekiranya, andai mereka mengetahui apa yang terdapat di tahjir. Tahjir kesegeraan, datang ke masjid atau ke tempat salat. Lastabaku, sungguh istabaku, sungguh mereka itu akan bersaing, berebut atau berlombalah kepadanya. Walau ya'lamu, dan jikalau sekiranya andai, ya'lamun mereka mengetahui, ma fil atamah apa yang terdapat dalam atamah, salat isya, was subhi dan salat subuh, la atauhuma, la sungguh atau sungguh mereka mendatangi kedua salat itu, walau habwa, walaupun dengan cara habwa, cara merangkak. Demikian kira-kira terjemahannya. Mari kita pahami hadis ini. Hadisnya judulnya tentang fadlul azan, keutamaan azan. Secara bahasa, azan itu artinya memberitahu atau mengumumkan. Pemberitahuan, pengumuman bahwa waktu salat sudah masuk, dengan lafaz-lafaz tertentu. Maka dikatakan di azan karena dengan cara begitu diberitahu, diumumkanlah kepada khalayak ramai waktu salat masuk. Orang yang beritahu muazzin, memberitahukan azana, memberitahukan, mengumumkan azana. Orang yang memberitahukan, mengumumkan muazzin. Yang pertama kali melakukan muazzin itu Bilal bin Rabah, Bilal anak Rabah, seorang bekas budak hitam. Lalu di orang kita diambil namanya Bilal, Angku Bilal. Siapa Bilal gini loh. Kadang-kadang sampai Angku Bilal. Bilal saya mati apalagi Angku. Kemudian karena azan itu diserukan dengan suara keras dan lantang, dinamakan dia nida. Nida seruan yang
diserukan dengan suara keras, namanya seruan atau panggilan. Sautun nida, suara panggilan. Nah, nidaul iman, seruan iman. Jadi kadang-kadang berbunyi hadis, iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengarkan an-nida, seruan an-nida. Jadi maka namanya azan karena dia berisi pengumuman, pemberitahuan. Dinamakan dia nida karena diseru dengan suara keras. Dulu di zaman Rasul, azan itu di luar masjid, di suatu rumah yang ada di Madinah, di sekitar Masjid Nabi, yang agak tinggi. Rumah seorang perempuan tinggi, di atas atap atau loteng itu orang azan. Ya. Sehingga suaranya terdengar. Sekarang tidak perlu orang keluar lagi. Orang menyuruh saja di mihrab. Penyambungnya yang keluar di atas menara. Dulu tidak pakai menara. Setelah zaman Nabi berkembang pakai menara, dibuat tempat ketinggian, lantang suara menara. Itu dia di tempat ketinggian sehingga suaranya dengar. Ya, memang tujuan azan itu untuk memberitahu, menyampaikan. Kenapa keras suaranya? Supaya terdengar. Dan memang harus pakai mic. Keluar azan. Cuma jadi imam salat tidak perlu pakai mic lagi untuk luar. Karena imam itu mengimami orang dalam masjid, bukan mengimami orang luar masjid. Kadang ketemu juga di satu surau, satu musalah, satu masjid, mic-nya keras keluar. Mic dalam bergemuk-gemuk saja bunyi, berguru-guru bunyi. Berarti mereka mementingkan ketika jadi imam itu terdengar ulang, bukan untuk dengar bagi jamaah. Kecuali di tempat Pak Imam, gitu. Imam tersandar. Kecualian tadi. Maaf. Nah, ada sekian keistimewaan, ada sekian keutamaan, namanya fadilah. Yang fadilahnya, keistimewaannya, keutamaannya luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, mari kita simak satu-satu. Pertama, ini dia. Kata-katanya diawali dengan lau. Lau bisa diterjemahkan andai. Bisa jikalau, sekiranya, bisa juga kok. Kata-kata lau mencegah dan tidak wujud, tidak terjadi. Ikalaulah kalimat pakai lau, tidak terjadi. Jikalau, andai sekiranya. Imtina'il jawab. Ya'lam, mengetahui manusia, andai, tetapi manusia banyak tidak tahu. Yang tahu itu kita saja sekarang. Berarti kita sekarang sudah tahu karena diberitahu. Tapi banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu serta tidak mau diberitahu. Apa itu? Ma fin nida, apa yang terdapat di nida. Kata-kata amat dipahami oleh ulama itu apa pahala, ganjaran, keutamaan, keistimewaan, ketinggian. Kata-kata ma finida, apa yang terdapat di nida. Berarti mana ma itu adalah pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan dan ketinggian. Nilainya. An-nida serun azan itu. Satu. Dan apa pula yang terdapat pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan, ketinggian pada saf yang awal. Ini murid-murid kita datang hari ini nih. Antum-antum jangan suka-suka jaga belakang. Kalau kami di belakang mengatur murid. Apa yang terdapat di saf awal.
nilainya, keutamaannya, ganjarannya, fadilahnya, keistimewaannya, ketinggiannya di sisi Allah. Summa lam yajidu, kemudian tidak bisa mereka mendapatkannya. Yajidu, memperoleh, mendapatkannya untuk azan dan untuk bisa ke saf depan. Illa, melainkan bisa mereka mendapatkannya, melaksanakannya, mengerjakannya atau memperolehnya dengan jalan istiham namanya. Itu istiham itu jangan jalan berundi. Berarti ini kok tahu lah orang banyak bagarumun orang. Dicabut undian. Kamu juga tidak tahu orang. Sehingga payah menyuruh orang azan. Azan. Angkul azan, suara lain parah. Bisa. Anda tahu? Tidak bisa mereka mendapatkannya, banyak orang tahu. Dan kepingin dia untuk azan karena istimewanya, fadilahnya, keutamaannya, ganjarannya, kedudukannya, ketinggiannya di sisi Allah. Bagaimana cara mendapatkan jangan undi? Mau mereka berundi. Lam yajidu, mereka tidak akan mendapatkannya, tidak memperolehnya, melainkan bahwa ayyastahimu, mereka berundi atasnya, baik azan ataupun saf yang terdepan. Las tahamu alaih, kata-kata lam itu la sungguh mereka mau berundi atasnya atau untuknya supaya bisa azan, supaya bisa di saf pertama. Kok yo ya, nanti panjang lah bun, seperti bagian bareh bareh jatah ya. Wah, panjang. Dulu sekian tahun lampau dapat peti 50.000 bagi zakat pada orang yang mati. Antri. Bila kejadiannya bisa tak itu tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Lau itu yang menyatakan tidak pernah. Syukur kita tahu dan telah diberitahu sehingga kita mengetahui. Tinggi nilai. Bagi orang yang suaranya bagus, suaranya rancak seperti buluh perindu, seakan-akan pakai pitunang, zanlah Anda dianugerahi suara bagus. Kalau kami model-model suara itu anso ko payah. Tiang so cek burung gagak cek. Mak muah. Jadi suara bagus itu kan karunia. Tidak bisa dibikin-bikin. Ada di kami atau ambo pun makin dikaluan makin tagang. Jangan ikau aja. Ambo sajak kena cemeh itu barik mazanah. Yo makin dikaluannya makin malau aja tapi tagang. Dia tidak ada orang lain itu azan ada. Dengan niat ya Allah walaupun mangko zoro. Apilah mudah-mudahan dengan niat yang bagus. Azan cek imam cek, tidak boleh. Sadar soal kan. Memang harus sadar. Ini kan orang kurang sadar kan namanya. Sadar. Itu. Ini syukur kita tahu. Dia bagi yang suaranya bagus karena memang salah satu sunnah azan itu suaranya bagus. Kenapa Bilal bin Rabah itu yang tujuh? Padahal bukan beliau yang mendapatkan wahyu dan bukan beliau yang dapat ilham. Ketika terjadi
suatu diskusi musyawarah waktu di Madinah ketika sudah masuk tahun kedua Hijriah. Lalu sahabat-sahabat berdiskusi dan musyawarah mencari solusi. Bagaimana caranya memberitahu orang-orang bahwa waktu sudah masuk sekaligus mengajak untuk salat. Ketika itu belum turun syariat azan. Di suatu malam mereka sidang rapat. Hadir Nabi. Itulah Nabi, hadir Nabi. Mencari bagaimana cara. Lalu ada yang punya ide. Model yang Yahudi lah. Mana model Yahudi? Pakai trompet, kok pakai trompet. Yang lain mengusul, enggak, mode saya pernah dulu ke Persia, mode mereka kalau akan berkumpul itu dihidupkan api, timbul asap. Ada yang mengusulkan pakai bendera lah, rayah, naya bendera. Apa kibar bendera kok? Itulah tahu orang masuk. Macam-macam ide. Ada yang mengusulkan mode orang Nasrani dipakai lonceng, pakai lonceng. Peserta rapat kita tuh gak cenderung pakai lonceng, jaras, pakai jaras. Lalu disepakati malam itu pakai lonceng. Nabi sebetulnya enggak, karena meniru. Enggak. Cuman karena sudah suara bersama, akhirnya selesai rapat disepakati pakai lonceng. Peserta rapatnya hadir salah satu namanya Abdullah. Lalu dia malam itu bermimpi, ketemu dengan orang membawa lonceng, melonceng. Lalu orang yang membawa lonceng dalam mimpinya itu disapanya, tukang bawa lonceng, apakah engkau ingin jual loncengmu itu? Saya beli. Ditanya, kalau ya untuk apa gunanya? Perlu. Gunanya di kami untuk memberitahu orang waktu salat sudah masuk, sekaligus memanggil orang lonceng. Kata si pembawa lonceng itu, mau engkau aku ajarkan. Ketika masuk salat, nih baca ini, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Lalu tukang bawa lonceng itu mundur sedikit ke belakang. Nanti kalau akan salat membaca pula ini, Allahu Akbar, ikamat. Subuh buta, pagi betul, tergegas dia menemui Nabi, memberitahu bahwa semalam dia bermimpi. Ini mimpinya. Kata Nabi, insya Allah ini mimpi yang benar ini. Ini mimpi yang benar. Kita dapat petunjuk. Lalu Nabi mengatakan kepada Abdullah ini, engkau pergilah menemui Bilal. Ajarkan kalimat ini kepada Bilal, suruh dia mengumandangkan kalimat ini, karena suaranya keras dan lantang serta suaranya bagus. Itu dasar pemilihan Bilal. Kalau ada orang hitam-hitam, kau pilihlah nyo. Serencak. Sebab orang putih aku jarang suara rencak. Indah suaranya. Orang putih suaranya indah. Kalau orang hitam suara rencak. Kalau dapat petin kedua kan. Maka pagi itu Bilal mengumandangkan kalimat. Terdengar bagi Umar bin Khattab bahwa kalimat itu sambil menghela sarungnya, menyeret sarung, dia tergopoh-gopoh lah ke tempat di mana dikumandangkan, ketemu dengan Nabi. Saya mimpi saya semalam ini. Syukur Nabi. Rupanya ini yang setuju. Itu dapat pelajaran kita. Ibadah kita tidak boleh mencontoh, meniru cara ibadah lain. Dengan azan-azan pun tidak boleh. Pemberitahuan waktu salat pun tidak boleh. Dibatalkan dengan cara begitu. Maka resmilah dia. Itu dikatakan azan. Siapa mengumandangkan? Bilal. So bagus rencak. Maka orang yang suara rencak-rencak dan bagus-bagus, azanlah. Azanlah. Tanpa diupah, tanpa disuruh. Azan. Rugi itu. Sebab siapapun yang mendengarkan azan itu jadi saksi dari kiamat. Nanti akan ketemu hadis. Azan. Kok semua orang suara rancak tahu suara azan itu tinggi fadilahnya, kok kumpul nasi kopi.
Nyancak ni saya tahu. Kita yang tak pakai nak suara nak rancak, bantu menangah. Ada cara lain. Saf pertama. Sebab saf pertama tu nak perlu suara rancak. Nak perlu suara rancak, nak perlu bantuan. Apa rangai ni rancak nak perlu. Cepet-cepet sila ke muka. Tapi jangan pas di belakang imam. Sebab di belakang imam tu lah ada orang spesial. Saf pertama. Allah puji, Allah suka kepada saf yang teratur, sehingga turun surat As-Saff. Surat As-Saff turun. Allah memuji saf yang teratur, sampai-sampai saf berperang pun teratur. Bahkan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bersaf-saf. Was-saffatis saffa. Bernamalah dia surat As-Saffat. Bersumpah Allah dengan saf yang teratur. Makanya PBB itu bagus. Cuma niatkanlah PBB itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. PBB, pasukan buru babi apa tu? Apa? Peraturan baris berbaris. Peraturan persatuan. Jadi lebih kamu sangat banyak. Semua bisa mengamankan. Peraturan bisa, perkumpulan bisa, pelaksana bisa, pemimpin bisa kebanyakan. Pemimpin baris berbaris. Ini dia saf depan. Jadi bagi yang tak bisa dapat azan, saf depan. Sebab saf di depan tu jarang orang mau ke depan. Orang ingin ke belakang saja. Dan lebih Jumaat. Ini ke belakang. Saf depan. Saf depan yang terbaik di belakang imam. Cuma di belakang imam tu tak boleh sembarang orang. Setelah itu di sebelah kanan imam. Sahabat-sahabat suka ke sebelah kanan imam. Karena mereka ingin dapat salam pertama dari Nabi. Itu pula. Dapat salam pertama dari Nabi. Senang dan bangga mereka. Sebab sebelah kanan. Nabi melengok kepadanya dapat salamnya. Sahabat-sahabat suka kanan. Karena mereka juga bersalawat kepada Allah untuk saf yang pertama. Tapi jangan kanan semua. Seimbang. Ada dulu ajaran laki-laki ke kanan, polisi ke kiri. Nak supaya janteleng musajik. Sampai kini dah usul dalam hadis. Lalu ketemu hadis. Sehingga di tempat tertentu polisi sedang laki-laki siko. Nak apa supaya balance. Itu nak kaji je. Kajian ni ko. Lastahamu alaih, pakai penekanan. Betul-betul mereka mau berundi atasnya. Mendapatkan azan atau saf yang pertama. Saf yang pertama. Itu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, jikalaulah mereka manusia-manusia itu mengetahui apa yang terdapat di tahjir. Apa tahjir? Tahjir itu tabakir ila salat. Tahjir itu bersegera menuju ke tempat salat. Tahjir bersegera, bergegas, bukan berlari, bukan maraton, tak. Capek pai bersegera menuju tempat di mana salat berjamaah didirikan. Andaikan mereka tahulah pahalanya, ganjarannya, balasannya, keistimewaannya, keutamanya, lebih-lebih ketika di hari Jumat, di mana dapat ampunan dosa selama 10 hari ke depan, dan seterusnya. Namanya tahjir. Las tabaku, istabaka berpacu, sabak mendahului, sabik yang dahulu, musabakah saling mendahului, istabaka bersungguh-sungguh untuk berpacu mendahului. Jadi las tabaku betul-betul mereka mau berebut, berpacu untuk siapa yang paling dulu datang ke masjid. Berpacu. Anda ini jauh. Kenapa tinggi nilainya? Karena dia sudah dianggap orang salat. Apabila orang duduk rumah lalu datang ke masjid, tidak ada yang menggerakkan
Tidak ada yang mendorongnya untuk datang ke masjid, melainkan hanya untuk salat. Dia sudah dicatat selaku orang yang salat. Semenjak dia begitu, berduduk di rumah, berjalan ke masjid, sampai salat jamaah didirikan, dia dicatat orang yang salat. Salat. Kalau kita niat kita ke musalla surau. Musalla kau di surau atau surau kau di musalla? Hah? Muka memastikan nama saya kan. Datang kita ke sini tadi dengan niat berduduk rumah, niat untuk salat, kemudian ta'lim, menunggu waktu Isya pulang. Itu dianggap salat. Bahkan kita yang datang dari jauh, seperti datang dari Kota Tanjung Medan misalnya, itu besar pahalanya semenjak datang tadi. Dianggap salat dengan catatan berduduk di rumah. Berduduk di rumah. Tuh. Karena fadilah berduduk di rumah tidak sama dengan di masjid, di surau. Sebab orang yang duduk di rumah tidak tercatat, orang duduk di musala tidak tercatat. Yang tercatat berduduk semenjak di rumah. Walaupun tetap ada pahalanya. Jadi andaikan mereka tahu dalam tahjir kesegeraan datang ke tempat salat, lastabaku. Saya ingatkan kata-kata istabaka itu bersungguh-sungguh untuk apa? Mendahului. Asal katanya musabaqah. Sabaqah dahulu. Musabaqah saling mendahului. Istabaka bersungguh-sungguh untuk berebut untuk dahulu. Lastabaqau ilai. Betul-betul mereka berpacu berebut siapa di antara mereka yang dahulu datang ke musala, ke surau, ke masjid, tempat di mana dikumandangkannya azan. Dengan catatan tidak ada yang mendorongnya, yang menggerakkannya untuk datang, melainkan hanya untuk salat. 2. Yang ketiga, walau ya'lamuna, dan jikalaulah ya'lamuna, mereka mengetahui juga, ma fil atamah. Atamah itu adalah salat Isya. Atamah namanya, Isya. Salat malam. Apa yang terdapat dalam salat Isya, atamah, was-subhi, dan pahala apa, ganjaran apa, fadilah apa, keistimewaan apa yang terdapat dalam salat subuh, sungguh. Itu bukan panjang tuh. Enggak. Dipisah. La atauhuma, sungguh mereka mereka datang huma, datang untuk salat atamah dan salat subuh berjamaah. Meskipun mereka dengan datang itu dengan cara merangkak kena sakit. Apa yang itu habwa? Al-habu, yang dikatakan al-habu itu berjalan di atas 2 tangan dan 2 lutut, merangkak. Al-habu al-mashyu ala al-yadain wal rukbatain, berjalan di atas 2 tangan dan 2 lutut. Andaikan tahulah kenapa begitu istimewanya 2 buah salat. Itu semua salat Isya dan salat subuh. Orang salat Isya dianggap sudah salat malam. Orang salat Isya berjamaah, kemudian salat sunatnya sudah dia termasuk salat malam. Salat Isya berjamaah, salat sunat itu sudah termasuk dia orang yang qiyamul lail. Walaupun waktu terbaiknya tengah malam, tapi dia sudah termasuk. Bagi orang Arab, saisuk dulu kalau sudah Isya itu sudah malam. Dulu di zaman belum berlampu. Malam hari sunyi. Jadi itu makanya mereka bilang itu salat atamah. Sudah malam. Dan malam hari. Ini salat terberat bagi orang munafik.
Karena orang munafik itu datang ke surau untuk dilihat dan untuk pamer, untuk mempertontonkan diri, mereka ikut ria. Isya karena tidak ada orang, nah nampak ada orang, tidak nampak bagi orang, dia datang ke masjid, sehingga berat. Karena yang mendorongnya ke masjid untuk pamer. Subuh apalagi, lebih-lebih waktu subuh itu waktu istimewa, itu pertukaran shift malaikat malam dan siang. Maka siapa yang ikut salat jamaah subuh, dia masuk laporan malaikat malam. Tiba di asar, siapa yang ikut salat asar, dia termasuk laporan malaikat siang. Kami datang kepada mereka kami dapati mereka salat. Mereka salat dan kami tinggalkan mereka salat. Itulah salat subuh dan asar. Di sini atamah satu. Kalau atamah itu keistimewaannya, itu salat terberat. Andaikan mereka tahulah fadilahnya, mau mereka merangkak datang. Merangkak kan sakit, atau orang lumpuh. Mau mereka merangkak datang demi mendapatkan keutamaan salat isya dan subuh. Bahkan Nabi SAW malahan sering menunda salat isya, menunda. Tapi mereka tetap setia duduk menunggu kedatangan Nabi. Tetap mereka duduk menunggu Nabi datang sampai tengah malam. Dikatakan bahwa satu kali Nabi itu tidak keluar Nabi untuk salat isya. Lalu sampai beliau keluar tengah malam, ila nisfil lail, tengah malam baru keluar. Summa shalla, lalu beliau salat isya. Summa qal, setelah salat isya beliau bilang, qad sallan nas, orang-orang telah salat dan telah tidur. Wa namu, mereka tidur. Amma innakum, ketahuilah sesungguhnya kalian semua fi salatin, tetap semenjak tadi menunggu-nunggu sampai malam ini, tengah malam ini, kalian tetap dicatat sebagai orang yang salat. Man tazartumuha, selama kalian menunggu-nunggu salat didirikan ini, kalian tercatat sebagai orang salat. Semenjak isya Nabi tengah malam keluar. Begitu pula sahabat-sahabat tidak mau qamat, tidak mau azan. Dan salah satu adab bagi muazin, dia tidak mau azan sebelum imamnya muncul. Sebab yang akan mengomandokan ikamat itu muazin, imam. Tak datang imam atau lagi syarat imam. Kadang-kadang Bilal mengetahui Nabi, ya Rasulullah, apakah kita salat lagi itu? Di kita kan si nyanyam mesin bagi tahu zan sama kamat. Kamat lamuna imam mah. Lamuna imam. Ini kebiasaan kita. Muazin itu orang yang dipercaya dan diberi amanat, orang yang diberi percaya untuk azan. Sehingga muazin itu namanya adalah orang yang mengemban amanat. Sebab kalau dia sudah azan, orang percaya saja. Azan dia subuh, berhenti orang makan. Azan dia maghrib, makan orang, petur. Orang percaya. Disebut juga dengan tukang azan itu namanya ru'aus syamsi, orang penjaga matahari, pengimbala matahari. Sebab dia akan melihat matahari terus sebelum ada jam. Subuh-subuh dia sudah lihat ke ufuk timur, nampak fajar berazannya. Zuhur melengok lagi,
Sudah tergelincir bayang tak? Oh sudah azan. Asar begitu juga, maghrib itu bisa. Ini katakan dia penjaga matahari atau pengibalah matahari. Kalau imam, dhamin. Imam penanggung jawab. Penanggung jawab salat imam, penjamin salat imam. Tapi kalau untuk azan, yang mengetahui waktu azan muazzin. Tapi masalah salat urusan, tunggu imam. Kalau imam sudah diangkat, imam setelah ditunjuk, maka tidak ada yang berhak jadi imam. Dan tidak ada yang berhak menyuruh orang iqamat. Begitu aturannya. Walaupun tidak sampai kepada tingkat wajib, itu adabnya. Jadi kita nak nyuruh orang kemak itu bandil leh. Lah tu. Imam isampu. Imam ni salah. Tapi imam dia juga tahu kalau dia terlambat atau tidak datang atau ada urusan, dia harus tahu, tunjuk orang lain. Ambo beko dah datang, ambo terlambat. Tolong so salat juga. Kita tahu, harus tunjuk orang. Itu aturan. Dulu Nabi menitipkan jadi imam itu kepada sahabat ketika berangkat. Bahkan pernah beliau mendamaikan orang bersiarak. Tahu bersiarak? Besi tangka di Kuba, jaraknya daripada Masjid Nabawi 6 kilo sampai 7 kilo. Sehingga beliau terlambat datang kembali ke Masjid Nabawi. Asar sudah lama masuk. Bilal berinisiatif, ya Abu Bakar, tadi dia sudah pergi dengan sahabat-sahabat lain, ternyata beliau masih belum kembali. Maukah engkau jadi imam? Itu cara. Dan Bilal tak mau kamat. Sabuknya tahu posisinya. Posisinya adalah azan tanggung jawabnya, tapi kalau kamat harus menunggu imam. Maukah engkau menjadi imam? Abu Bakar tampil. Begitu mestinya. Ikut tagay-gay, ikut tarung tua-tua nanti tak ikut kerajaan. Kadang-kadang tak ada orang ke kamatnya, kami ambilnya mik serang. Kamat. Allahu Akbar. Aku cengak-cengak tak ada imam betul. Imam. Itu perangai. Cuman aku susah mengaturnya kalau kita tak sampaikan, tak beritahukan. Itu tentang itu. Nah, ketika menunggu Rasulullah salat, tidak ada sahabat yang berani kamat. Sampai tengah malam, tidak berani. Tidak berani. Orang azan. Mau tak berani lu azan tu sebab aku. Capek. Lima orang dulu berbuat. Jadi Bilal tak mau. Tak ada yang berani ikamat. Karena mereka tahu komando di imam. Sampai mereka teragur-agur, tak apa? Teragur-agur itu apa bahasa Indonesianya? Teragur, apa namanya? Teragur-agur itu bahasa Indonesia apa? Tak lah. Tekan tu matu. Kalau tagu tu nak matu. Antara aku. Antara aku. Ada yang berkeruh dia. Berkeruh dia jagoan. Mereka tak berduduk lagi. Itu pula pendapat yang mengatakan kalau tidur duduk tidak batal duduk. Karena tidurnya tidak pulas. Apalagi sumbatnya masih di situ. Tapi kalau tidurnya sudah model orang ratik kumpin itu tangkik sumbeknya. Baru lihat. Tapi kalau tidurnya mantap, tidak bah. Selalu duduk mantap itu. Nah tidur tenang, corang apa? Mencari ilham. Mana? Tapi kalau laba jogetnya, tangkik suka kadang-kadang mencuri bunyi itu. Pernah kan? Gitu sahabat menunggu Rasulullah. Itu masalah azan. Makanya muazin itu tidak boleh pula semua orang. Rasulullah dalam satu riwayat menseleksi azan, menseleksi tukang azan. Dipilih Bilal.
dipilih Abu Mahzurah, dipilih Ibnu Umi Maktub. Buta dia, Ibnu Umi Maktub. Dipilih. Tidak boleh sembarang orang. Karena azan itu menyeru orang untuk menghadap Allah. Tidak boleh sembarang orang. Orang yang mengetahui pula ada sekian syarat-syaratnya. Harus ikhlas lah. Harus ikhlas dia. Di samping suara rancak dan bagus, ikhlas. Kemudian perlu menunjuk azan spesial supaya jangan sembarang orang azan. Karena azan itu isinya kalimat-kalimat zikir. Orang yang azan itu walaupun suara rancak, tapi dia harus mempelajari cara melafazkan kalimat azan. Tidak salah. Jadi berarti tidak amuah dipanggak asin. Suara rancak harus mempelajari makhraj huruf azan. Seperti macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tiba di ra-nya betul bal. Karena ini panjangnya bal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tambuh kadang artinya. Itu di tempat kami kok ada di sini abang-abang datang. Ada salah satu murid yang baca asyhadu panjang hapadeh. Asyhadu ada diperbaiki. Bukan hapadeh. Ha kadang ha asyhadu kan huruf halaq. Harus diperbaiki. Jangan nanti melafazkannya demi irama salah melafazkan. Kadang demi irama orang istilahnya hilang lo silik gara-gara ketincak gua. Itu silik. Gila-gila heta-heta silik dah dulu. Tidak tusuk daging yang lain dia bikin kinco je. Hilang kain dia rendo. Ini kalimat azan tu saya lah hilangnya. Gara-gara irama ko untuk mengindahkan. Rendo kan untuk mengindahkan kain. Kau tidak ada kain tusuk oleh gara-gara rendo. Orang merujuk saya rendo pasal lagi. Itu bahasa nenek moyang boy. Makanya siapa yang suaranya bagus, kalau kepingin azan bagus, luar biasa tinggi nilainya. Boleh meminta jadi tukang muazin boleh, tapi ikhlas. Jangan mengharapkan upah dan ganjaran. Kalau kasiran terima, tapi jangan harapkan itu. Jangan harapkan itu sebab hilang nanti keikhlasan. Catat jadi azan. Luar biasa nilai dan keutamaannya akan ketemu nanti. Zala cuma berlatihlah terlebih dulu melafazkan kalimat-kalimatnya supaya jangan salah. Itu kira-kira kaji kita malam hari ini. Semoga berbeda. Ada yang ragu? Silakan Pak. Ini silakan. Oke. Ada dulu Ustaz. Jadi, insyaallah. Tadi kalau lau tadi itu apa untuk seluruh lau gitu ya? Misalnya lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal itu tidak berlaku ya? Enggak. Itu yang kedua Ustaz. Kalau yang dikatakan yang di belakang imam itu sendiri itu kan ada namanya apa Ustaz? Terus kemudian berapa orang yang di belakang persis imam? Ulun nuha adalah imam. Ulun nuha, orang cerdik pandai. Artinya cerdik pandai itu orang yang alim. Karena tugas pokoknya nanti menyapa, membetulkan atau menggantikan. Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ditunjuk satu orang belakang yang hafal Quran. Cuma satu orang. Satu. Makanya nama batuan salah imam tu kadang-kadang di sini tak. Kadang-kadang banyak aragu imam. Ambo ada ayat nak dapat. Ada ayat. Misalnya kalau Allah tabajadat dapat. Tidak harus ambo membatuan imam. Sebab yang paling berhak membatuan imam dan di belakang. Aku situ suka baca. Alah ragu imam. Payah nama-nama tu. Sebab suruh tukang batu tu sengau lah bunyinya. Itulah gunanya orang yang tagak belakang imam tu spesial. Spesial di samping alim mengerti ayat. Nanti dia akan menegur, akan menyapa, akan menggantikan, mengingatkan imam. Itu namanya orang biasa, orang nuha.
Sekolah. Berhak imam menyuruh sekolah. Dia siko kurang santian-santian masa doalahnya, tidak pernah itu. Kira begitu. Apa? Okey. Bapak Ustaz kita, Ustaz Imam. Ustaz, kalau misalnya jawal komat lah mulai, terus ada orang solat kuliah, apakah bagaimana adatnya? Kalau orang sedang salat, maka jika salatnya baru mulai, silakan qamat. Tapi kalau salatnya sudah hampir berakhir, tunggu. Kalau mau qamat, qamat juga, tapi imam jangan takbir dulu. Imam yang bijak itu dilihatnya orang ukuran salat, tagaknya. Ini tidak harus setelah qamat langsung takbir terus. Tidak harus. Boleh ada jeda. Bahkan boleh menegur orang, menyapa orang, menunggu orang. Adikan tiang mau kalau biar mek lo dulu. Nak qamat orang mau. Tunggu lo orang bulu ada. Awak ni lakang sakit hati tu cakap. Ganti kami tu. Jadi lah, kalaulah orang masih salat, tunggulah sebentar. Tapi dia akan salat sementara waktu ikamat sudah akan masuk. Kita pak itu kai ikamat. Sebab kami yang baru datang kadang-kadang tanpa babi pun langsung Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau ikamat orangnya kelabu mencet orang. Ya, tak ada. Okey. Akhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.